Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Oke Ananda, pada bulan Maret ini kita membahas kisi-kisi soal untuk ujian sekolah, yaitu tepatnya pada awal bulan April. Jadi soalnya itu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi beberapa soal akan Ibu bahas setiap minggunya. Nanti Ananda Ibu kasih soal-soal berupa tugas, itu merupakan bentuk kisi-kisi ujian sekolah pada awal April ke depannya. Semoga Ananda mau membahasnya di rumah dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelum mempelajari kisi-kisi, perhatikanlah akhlak berikut agar Ananda senantiasa beradab yang mulia dimanapun Ananda berada. Selamat menonton. Asyhadu an la ilaha illallah.
1. Lempeng logam tipis berbentuk persegi panjang diukur menggunakan jangka sorang, diperoleh panjangnya 4,24 cm dan lebar 2,4 cm. Luas lempeng logam menurut aturan angka penting adalah, berarti ini angka penting pada kelas 1. Diketahui panjang pada lempeng yaitu 4,24 cm. Terus lebarnya 2,4 cm. Ditanya luas persegi panjang pada lempeng itu menurut angka penting. Oke, kita jawab. Sebelum menjawabnya, kita sudah tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Oke, seperti biasa. Tapi sebelumnya, pada peraturan angka penting, jika pembagian atau pengali, yaitu diambil jumlah angka penting yang paling sedikit. Kita lihat panjangnya berapa angka penting? Berarti 3 angka penting. Pada luas 2 angka penting. Berarti yang paling sedikit itu 2 angka penting. Berarti hasilnya harus 2 angka penting. Kita buat panjang kali lebar berarti 4,24 dikali 2,4. Maka nilainya ini 16, ini 9 maaf. Ini 16. Terus ini 8. Ini 4. Berarti ini 8. Maka jumlahnya 6. Ini berarti 17. Isi 1 11. Isi 1 berarti 10. Komanya berarti ada 3. 1 2 3. 10,176 cm persegi. Maka berdasarkan 2 angka penting, nilainya menjadi 10 cm persegi. Oke, inilah hasil menurut angka penting. 2. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambarnya gambar kartesius sumbu X dan sumbu Y. Diketahui vektor F1 sama dengan vektor F2 sama dengan vektor F3 sama dengan 20 Newton. Jika gaya diuraikan ke sumbu X, maka tentukan nilai masing-masing vektor. Berarti ini pelajaran kelas 1 tentang vektor. Perhatikan gambar pada soal tadi. Diketahui gambarnya ini sumbu X, ini sumbu Y. Gaya pertama atau vektor pertama pada gaya pertama sudutnya 60 terhadap sumbu X. Pada gaya kedua 37 derajat terhadap sumbu X. Pada gaya ketiga F3 30 derajat pada terhadap sumbu Y. Katanya ditanya tentukan nilai gaya F pada sumbu X. Oke, kita cari satu persatu vektornya. Lihat vektor pertama F1X. Maka F1X itu jika dia mendekati sumbu X, maka dia merupakan sinus sudut menurut kosinus. Berarti F1 cos 60. Kita masukkan angkanya. Kita tahu bahwa F1 nilainya 20, berarti 20 Newton cos 60. 20 dikali cos 60 nilainya yaitu setengah. Berarti hasilnya 10 Newton. Jika yang diketahui pada terhadap sumbu Y, maka dia menjadi sin sudutnya. Berarti di sini anggap 30, bukan anggap, kalau ini diketahui 60, berarti di sini otomatis 30 derajat.
Berarti kita contohkan F1Y sama dengan F1 sin 60. Jadi nilainya F1 20 sin 60 nilainya sama dengan setengah. Berarti nilainya 20 dikali setengah, berarti 10 ton. Sin 30 ya, sin 60, sin 30. Jadi sama, terserah mau milih menurut sumbu yang mana. Terus untuk F2 F2X, berarti yang diketahui terhadap sumbu X, berarti dia otomatis cos. Berarti F2 cos 37. Berarti 20 dikali cos 37 itu merupakan sudut istimewa. Nilainya adalah 0,8. Berarti hasilnya 16 Newton. Untuk F3, vektor ketiga, F3 dia terhadap sumbu Y, berarti Y sama dengan F3, berarti dia sin 30. Berarti F3 20 sin 30 tadi setengah, sama dengan hasilnya 10 Newton. Inilah cara mencari vektor terhadap sumbu X atau Y. 3. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Ketika sopir melihat anak yang berlari menyeberang jalan, sopir menginjak rem 0,1 sekon setelah melihat anak tersebut. Akibatnya, mobil diperlambat 10 meter per sekon kuadrat sampai mobil berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil sejak melihat anak hingga berhenti adalah, ini materi juga kelas 1 tentang GLB dan GLBB. Oke, contoh soal ketiga, diketahui kecepatan mula-mula atau kecepatan tetapnya yaitu 40 meter per sekon dalam waktu T 0,1 sekon. Terus mobil tersebut dia diperlambat dengan percepatan. Diperlambat dia akan tandanya negatif. Kalau dipercepat dia positif. Itu 10 meter per sekon kuadrat. Dengan kecepatan dia saat berhenti sampai berhenti, berarti PT-nya sama dengan 0. Ditanya jarak total. Karena jarak total, karena mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap dan bergerak diperlambat. Berarti ada dua, GLB dan GLBB. Sehingga dirumuskan, berarti S total sama dengan S1 tambah S2. Kita tahu bahwa yang pertama S1 itu adalah GLB, gerak lurus beraturan, dirumuskan S sama dengan P0 kali T. P0 itu tadi ini 40, waktunya 0,1, maka hasilnya berarti 4 meter. Yang kedua S2 itu GLBB, gerak lurus berupa beraturan. Berarti rumusnya PT kuadrat ditambah P0 kuadrat, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS2. Kita masukkan angkanya. PT-nya karena keadaan berhenti terakhir 0, P0-nya yaitu 40 dikuadratkan ditambah 2, A-nya diperlambat min 10, S2 ditanya. Kita masukkan angkanya, kita kali 40 kali 40 1600, positif kali negatif negatif, 2 kali 10 20, S2. Pindahkan sebelah sama dengan, berarti 20 S2 sama dengan 1600. S2 sama dengan 1600 dibagi 20, maka 160 bagi 2 hasilnya 80 meter.
Oke, dapat 2 buah jaraknya. Kita masukkan ke rumus S total, berarti sama dengan 4 ditambah 80, maka hasilnya 84 meter. 4. Mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Direm mendadak sehingga terbentuk bekas gesekan ban dengan jalan sejauh 40 meter. Waktu pengereman hingga mobil berhenti adalah, berarti ini masih kelas 1 yaitu GLBB. Diketahui untuk yang soal keempat bahwa kecepatan P0-nya mula-mula sebelum direm mendadak yaitu 72 km per jam. Satuannya kita rubah ke meter per sekon, maka mendapat nilai 2 bagi 36 berarti 20 meter per sekon. Terus dia kan direm mendadak, menjelang menuju direm mendadak jaraknya itu S-nya sejauh 40 meter. Berarti ditanya berapa waktunya? Ditanya waktu. Berarti ini pada GLBB. Kita tahu bahwa rumus GLBB yang berhubungan dengan waktu adalah S jawab sama dengan P0T dikurang setengah AC kuadrat. Karena ditanya T, yang diketahui A belum ada, maka kita cari A dulu memakai rumus P0 sama dengan PT sama dengan P0 ditambah AT. Karena dia direm mendadak, berarti dia akan diperlambat atau agak mundur, maka tanda A-nya negatif. Jadi kita masukkan nilai angkanya, PT-nya sudah karena dia tak keadaan berhenti, berarti nilainya 0 sama dengan P0-nya tadi 20 meter per sekon. Karena dia direm, tandanya diperlambat min AT. Kita pindahkan sebelah sama dengan, berarti AT sama dengan 20. Ingat, setelah sampai di sini kita substitusikan kebersamaan waktu tadi, jarak yang berhubungan dengan waktu. Yang di sini ada A kali T, maka kita mau buka ke sini. S-nya tadi 40 sama dengan P0-nya 20, T-nya yang ditanya dikurang setengah. Ini AT. AT ini AT dikali T, berarti nilainya 20 dikali T. Semoga Anda tahu datang 20 T ini. Karena ini dibuka A kali T kali T, maka AT inilah dari sini. Oke, kita masukkan, kita kalikan 40 sama dengan 20T dikurang 20 bagi 22 nilainya 10T. Ini sudah sama, 20 kurang 10 nilainya 10. Nanti 40 sama dengan 10T. Maka T sama dengan 40 dibagi 10. Berarti hasilnya 4 sekon menjelang berhenti. Soal nomor 5. Satelit bermasa A kilogram mengitari bumi pada suatu orbit dengan ketinggian 3/4 R dari permukaan bumi. Gaya gravitasi pada benda bermasa 3 kg di permukaan bumi sebesar 30 Newton. Jika R adalah jari-jari permukaan bumi, gaya gravitasi pada satelit sebesar, ini tentang gravitasi bumi. Soal kelima, diketahui bahwa massa satelit yaitu sebesar
A kilogram. Dengan ketinggiannya mengitari bumi, yaitu kalau ketinggian berarti R satelit 3/4 R dari bumi. Berarti RS nya 3/4 R ditambah jari-jari bumi R. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini 4/4, 3 tambah 4, 7/4 R. Terus sebuah benda dengan gaya, berarti F benda dengan gayanya 30 Newton, dengan massa, di massa benda 3 kilogram, berada di bumi, berarti jari-jari benda R benda sama dengan R. Ditanya berapa gaya satelit? Karena perbandingan satelit dengan benda di bumi, maka kita bandingkan. Berarti F satelit dibanding dengan F bumi. Kita tahu bahwa rumus gaya gravitasi, ini pada gaya gravitasi, ingat F sama dengan tetapan gravitasi G kali massa massa benda dikali massa bumi dibagi R dikuadratkan. Nih, jadi kita masukkan, untuk pertama satelit berarti G kali massa satelit kali massa bumi dibagi RS satelit dikuadratkan. Terus dibagi untuk gaya pada benda G kali M benda kali M pada bumi dibagi R benda dikuadratkan. Yang serupa kita coret, maka tinggal F satelit dibanding F bumi sama dengan ini, yang dekat dengan yang dekat, yang jauh dengan yang jauh. Maka MS massa satelit ini pindah ke atas, jari-jari bumi dibagi massa bumi, massa benda, maaf, ini pindah ke jari-jari satelit R satelit, ini dikuadratkan. Lupa dikuadratkan. Ini tinggal rumusnya. Kita masukkan angka lagi. Kita tahu bahwa F satelit ini ditanya, berarti Fs dibanding bumi, F benda 30 sama dengan massa satelit 7/4 massa satelit A dibanding massa bumi 3 jari-jari bumi R per jari-jari satelit 7/4 R dikuadratkan. Setelah dikuadratkan maka R nya bisa habis, maka tinggal F satelit bagi 30 sama dengan A per 3. Ini menjadi 4 kali 4 16 per 7 kali 7 49. Maka didapat 30 nya dipindahkan sebelah sama dengan Fs sama dengan A dikali 16 dikali 30 dibagi 3 kali 49. 3 habis, maka Fs sama dengan 160 per 49 dikali A. Inilah hasilnya. Kalau bisa diperkecil, kalau di koma silakan
desimalkan tergantung absen jawabannya besok. Semoga Ananda paham untuk rumus-rumus gravitasi. Untuk minggu ini 5 soal dulu yang kita bahas. Minggu berikut insya Allah 5 lagi atau lebih, dan Ananda semoga bisa mengerti, dan jika tidak paham boleh dikomen di kolom komentar, dan semoga Ananda memahaminya dengan maksimal. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.